Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Ya, Oke. Apakah ada yang nggak masuk? ada Agil, Pak. Oh, nggak masuk kenapa? Sakit? Sakit. Ada suratnya? Nggak ada, tadi dibilangin ke Mas Kolit. Oh, iya. Ya udah. Kalau gitu, kalau ada yang nggak masuk, saya mulai aja ya. Ya, Pak. Materi hari ini adalah bencana alam. Ya, Ada yang mengerti apa pengertian bencana alam? bencana alam itu merugikan manusia pokoknya, Pak. Terus yang lain ada lagi? Tidak ada. Oh, saya jelaskan dulu tentang pengertian bencana alam. Didengarkan dan ditulis. Nanti ada pertanyaan dari saya. Ya, Pak. Pengertian bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta yang diakibatkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Paham? Paham. Terus ada yang mau menyebutkan apa aja jenis-jenis bencana alam Bencana yang pernah terjadi di Indonesia? tanah longsor, Ya, terus banjir, lagi, gempa bumi, ya, yang di laut, yang di laut tsunami. ya. Dan saya akan jelaskan tentang pengertian gempa bumi. Didengarkan ya. Gempa bumi merupakan bencana alam yang timbul di permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Ya. Ya, Dan jenis gempa bumi ada jenis-jenisnya lagi, yaitu ada 4. Ada yang tahu? gempa bumi gunung meletus. Ya. Lagi. Sudah, Pak, itu aja. Oh, ya saya jelaskan ya. Ada Iya, Pak. 4. Yang pertama gempa bumi tektonik. Itu yang disebabkan oleh lempeng. Ya kan? Ya, Coba sebutkan lempeng yang ada di Indonesia. Ada berapa? ada 3. Apa? Lupa, Pak. Oh, lupa. Nanti dicari ya di Google. Iya, Pak. Ya, terus nomor 2 itu gempa bumi reruntuhan. Reruntuhan gua yang ada di dalam bumi. Terus yang keempat, gempa bumi vulkanik yang disebabkan oleh gunung meletus. Terus yang mengakibatkan tsunami itu gempa bumi yang mana? Coba. Gunung meletus. Ya itu bisa, tapi kalau gunungnya tidak ada di dalam laut, Nggak bisa. ya, iya. Jadi yang mengakibatkan tsunami itu ada 2, gempa bumi vulkanik dan tektonik ya. Yang pertama pergeseran lempeng yang ada di dasar laut, dan yang kedua gempa bumi vulkanik yang ada, maksudnya yang ada gunungnya di laut. Gitu, itu menyebabkan tsunami. Ya, dan selanjutnya yaitu bencana alam banjir. Apakah sudah pernah mengalami banjir? Sudah. Ya. Nggak enak kan rasanya? Nggak enak. Itu disebabkan oleh apa? Coba. Oleh hujan. Oleh hujan. Hujan Ya, lebat. itu faktor utamanya. Tapi ada faktor eksternalnya, yaitu ada yang tahu? Selokan dipenuhi sampah Ya, itu yang mengakibatkan sampah yaitu manusia. ya, makanya kalau membuang sampah jangan sembarangan. Oh. Terus ada lagi faktor yang menyebabkan banjir, faktor eksternalnya ya. Ya, Faktor eksternalnya yaitu penebangan pohon dan alih fungsi hutan menjadi perumahan. Jadi air tidak bisa diserap oleh tanah ketika air hujan turun. Makanya jangan menebang pohon ya ya, secara liar. Terus yang selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor ini juga disebabkan, ada yang memicu ya. ya, Selain dari faktor internalnya yaitu tanahnya gembur,
ada faktor eksternalnya, yaitu penebangan pohon tadi. Jadi penebangan pohon itu sangat banyak akibatnya, yaitu akibatnya tanah longsor juga. Dan itu tanah longsor juga bencana alam yang cukup mengerikan karena dapat memakan korban hingga puluhan jiwa. Tadi kan ada bencana alam dan yang disebabkan oleh alam dan yang disebabkan oleh manusia. Tadi kan yang disebutkan dari yang disebabkan oleh alam kan, Ya. seperti tsunami, terus gempa bumi dan lain-lain. Terus yang disebabkan oleh manusia, ada yang mau jawab? Apa, Pak? Nggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Tadi enggak dibaca toh? Belum Belum. belajar ya? Kemarin kan sudah saya suruh belajar kan? Iya. Ya, saya ulangi lagi. Yang disebabkan oleh manusia contohnya banjir juga bisa disebabkan oleh manusia karena penebangan pohon. Longsor juga karena disebabkan ditebangnya pohon. Ya, Ya. terus yang selanjutnya selanjutnya yaitu klasifikasi bencana alam. Ya. Bencana alam geologis. Apa yang dimaksud bencana alam geologis? Merupakan bencana alam yang terjadi di muka bumi. Contohnya gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Itu dicatat ya, jangan lupa. Iya, Pak. Terus yang kedua, bencana alam meteorologi. Meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena perubahan iklim yang ekstrim. Contohnya kekeringan, banjir, angin puting beliung. Dan yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Contoh masih yang dimaksud ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena benda dari luar angkasa. Contohnya badai matahari yang mengakibatkan panas ekstrim, kekeringan, kebakaran hutan. Dan saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang besar timbul karena adanya pergeseran lempeng bumi atau gempa bumi di dasar laut. Paham? Paham. Semuanya? Paham, Pak. Contohnya tsunami yang pernah terjadi di Indonesia apa? Coba. Yang ada di mana? Di Aceh. Ya, ada lagi? Sudah, Pak. Oh ya. Yang selanjutnya yaitu gunung meletus. Gunung meletus sering kan terjadi di Indonesia. Yang baru-baru ini yang lagi erupsi yaitu di Gunung Merapi. Ya. Kenapa di Indonesia sering terjadi banyak gunung Merapi di Indonesia? Karena Indonesia yaitu pertemuan dari Ring of Fire Asia. Ya. Ring of Fire yang kan sudah tadi dijelaskan di depan. Sudah, Pak. Ya. Saya jelaskan dulu. Gunung berapi yaitu aktivitas vulkanik sehingga gunung berapi memuntahkan material dari dalam bumi. Contohnya awan panas, asap tebal, kerikil, batu-batuan, dan lahar panas. Gunung berapi ini biasanya dapat diprediksi waktu meletusnya. Jadi dapat mengurangi dampaknya. Contohnya korban jiwa dan lain-lain. Ya, setelah semuanya tadi saya jelaskan, sekarang bagian menjelaskan tentang mitigasi bencana atau menanggulangi bencana. Ada yang tahu? Tahu apa, Pak? Tahu dari arti menanggulangi bencana? Seperti mencegah, toh, Pak? Ya, seperti mencegah, tapi ada bencana alam yang tidak bisa dicegah. Oh iya, Pak. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya mitigasi bencana. Ya. Mitigasi bencana yaitu merupakan upaya mengurangi dan mencegah resiko hilangnya harta benda dan korban jiwa yang diakibatkan oleh bencana alam. Ya, contohnya aja dari bencana banjir, ya. Bencana banjir kan biasanya terjadi pada saat musim hujan.
Ya. Jadi sebelum musim hujan tiba, kita harus mempersiapkan seperti contohnya membersihkan selokan, tidak membuang sampah ke sungai. Contohnya seperti itu supaya tidak ada banjir saat musim penghujan, dan juga jangan menebang pohon secara sembarangan di hutan, karena itu salah satu faktor eksternal dari banjir tersebut. Ada yang bertanya lagi? Saya mau tanya Pak, Tanya apa? kan tadi kata Bapak ada ciri-cirinya gunung meletus. Ya. Itu ciri-cirinya apa Pak? Tanda-tandanya? Oh ya, tanda-tanda dari gunung meletus ya. Tanda-tanda dari gunung meletus ya itu langsung saya jawab aja ya. Ya. Karena ini waktunya sudah mau habis dan mau ganti pelajaran yang lain. Ya saya jawab saja. Yang pertama yaitu terjadinya banyak gempa-gempa kecil yang terjadi di gunung api tersebut. Dan yang kedua, banyaknya hewan-hewan liar yang turun dari atas gunung. Karena itu hewan turun karena itu insting dari alam ya. Terus lagi terjadinya letusan-letusan kecil, tapi belum letusan besar, cuma mungkin erupsi kecil gitu. Dan badan yang mengkaji tentang itu yaitu BMKG ya. Ya Pak, saya paham. Paham? Paham. Oh ya. Kalau sudah paham, semua ada yang tanyakan lagi? Sudah Pak. Ya. Sudah? Sudah. Sudah paham? Paham. Ya. Kalau sudah paham, saya kasih PR ya. Besok pertemuan depan dibahas lagi ya. Ya. Terus tadi temannya nggak masuk dibilangin kalau ada tugas ya. Ya. Tugasnya yaitu dicatat. Ya Pak. 1. Bagaimana cara memitigasi bencana yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Berikan contohnya. Contohnya cukup 2 saja ya. Ya. Itu aja tugas dari saya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Sudah? Sudah. Kalau sudah, saya akhiri pelajaran hari ini. Sebelum saya akhiri, kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa sebelum mengakhiri pelajaran. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.